Selamat pagi saudaraku, saya sekarang berada di lobi Hotel Taisir di mana para calon jemaah haji dari Sumatera Barat menginap di sini. Saya akan mereview tentang pelayanan yang ada di sini baik oleh petugas maupun oleh hotel itu sendiri. Oke, selamat menonton. Saudaraku, inilah dia Hotel Tasrif di mana para calon jemaah haji dari Sumatera Barat kloter 1 sampai 17 menginap di sini. Yuk kita review hotelnya. Sangat mewah. Mungkin setara dengan hotel berbintang 4. Kami mondok di bangunan satu lagi dan ini adalah bangunan induknya. Anda bisa lihat di sini mewah. Di dalamnya juga terdapat toko-toko souvenir dan toko-toko pakaian dan seluruh peralatan yang dibutuhkan oleh para jamaah selama berada di Makkah. Jadi kini kita tidak usah lagi pusing-pusing. Di sini sudah disediakan semua, termasuk juga makan pagi yang kita butuhkan. Ini sebagai salah satu contoh toko yang ada di Hotel Kiswah. Saudaraku, beginilah suasana di lobi hotel dan di sini juga kita melihat kesibukan dari para portir-portir sedang menyusun, menata cover-cover yang datang dari airport Jeddah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tugas-tugas dari pos jaga ini, terutama dari panitia Indonesia yang ada di Mekah ini, kita wawancarai seorang wanita bernama Ade yang konon kabarnya dia adalah S2. Oke, saudaraku, hari ini kita bertemu dengan petugas pos jaga Hotel 905 di Al Taisir yang menangani permasalahan yang terjadi di calon jemaah haji di Hotel 905 ini. Oke, Bu Ade, kami ingin tahu Bu Ade apa sih tugas Bu Ade di sini secara garis besar, dan kami yang paling penting sekali kami ketahui adalah tentang hambatan atau suka dukanya bertugas menangani calon jemaah haji yang sangat kompleks sekarang ini. Apalagi sekarang sekitar 40% dari jemaah haji Indonesia adalah para lansia. Kira-kira bagaimana Bu Ade? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kalau ditanya suka duka, menurut saya karena kita sudah niat dari tanah air untuk ibadah membantu para lansia, terutama yang menjadi tagline haji tahun ini, yaitu haji ramah lansia. Maka saya pribadi menjalankan tugas ini, insya Allah saya berusaha betul dengan kerelaan hati dan selalu bahagia. Ditugaskan di tupoksi manapun oleh ketua sektor, saya selalu siap gitu ya. Dan saya berusaha di tempat kerja bagian apapun saya merasa enjoy, karena itu yang menjadi bekal utama kita bisa melayani dengan tenang, bisa melayani dengan rileks ya. Masalah apapun fokus pada solusi gitu ya. Itu yang menjadi prinsip saya, fokus pada solusinya gitu. Nah, kalau ditanya permasalahan, memang banyak. Tiap hari itu bisa aduan itu datang, bisa mungkin kalau direkap ya bisa sampai puluhan ya Pak. Puluhan itu dari pagi sampai sore itu bisa puluhan. Ada aja masalah yang lupa kunci ya, lalu yang lansia lupa untuk ke tower A, B, C atau D karena tertukar semua sama tower itu gitu ya. Lalu ada juga masalah yang lansia ini, terutama yang mungkin agak berat sekarang ini karena memang temanya haji lansia.
itu adalah penanganan lansia yang tidak bisa mandiri. Itu yang saya kira agak berat dan harus dicarikan solusi karena keterbatasan SDM. Ya, seperti kita di sini di Hotel Taisir ini memang hanya 3 yang tupoksinya lansia gitu. Tetapi jamaahnya di sini ada 6.000 gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa berbagi ya sebisa mungkin, dan tetap saja di situ ada keterbatasan untuk pelayanan gitu ya. Itu yang menjadi jadi 6.000 menangani yang ditangani oleh 4 orang ya. Ya, secara tupoksi resminya memang ya 3 orang, tetapi kita koordinasi dan sangat dibantu oleh petugas-petugas ketua kloter ya dari daerah, lalu TPHD-nya ya, pembimbing daerahnya, itu tetap kita koordinasi dan bekerja bersama-sama. Dan mereka juga melakukan pelayanan yang luar biasa di kamar-kamar itu, Pak, gitu. Nah, saya karena ada tugas jaga pos juga gitu ya, tidak 100% bisa menemani lansia dari pagi sampai sore. Itu juga yang menjadi kendala ya, kita tidak full 100% di kamar menemani lansia gitu, karena ada kewajiban seperti jaga pos, ini pos pengaduan, berbagai masalah barang hilang, koper belum ketemu ya, itu juga aduan-aduan yang sering kami terima gitu. Belum lagi mengantar jamaah yang tersasar dari satu hotel ke hotel lain, lalu ada jamaah yang menyasar di suatu wilayah, kita jemput karena jamaah kita di hotel ini, itu juga kita lakukan, Pak. Dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, Bu Ade, apa saran Bu Ade bagi para jamaah yang ada di sektor ini? Yang ada di jamaahnya secara umum ya, saya merasa ibu bapak kami ini sangat luar biasa, baik-baik ya, dan saya sering ketemu orang tua yang sangat inspiratif, tetap masih semangat bisa berada di tanah suci. Ini saja rasanya suatu karunia Allah, syukur yang sangat tidak terhingga ya. Seperti bapak nih contohnya ya, selain jadi jamaah, bapak juga bisa tetap menjalankan hobi passion bapak ini sebagai YouTuber gitu. Ini juga suatu hal yang harus disyukuri menurut saya, karena bapak mungkin secara usia sudah masuk kategori lansia, tetapi bapak sangat produktif ya untuk membuat satu hal yang positif. Ini saya kira anugerah bagi saya bisa bertemu dengan bapak. Belum lagi ibu bapak lain yang sangat inspiratif ya, jadi secara umum saya melihat luar biasa untuk jamaah lansia ya. Ya, kalaupun ada permasalahan itu memang 1-2 ya yang jamaah lansia, terutama yang demensia misalnya perlu penanganan khusus, mungkin ada beberapa, tetapi tetap kita upayakan bisa diselesaikan masalah ini secara maksimal, kita sambil cari terus solusinya. Oke, terima kasih Bu Ade. Bu Ade kebetulan didampingi oleh Ibu Bu Ati yang juga Bu Tati ya. Iya. Bu Tati ini senyumnya juga manis ini sama. Selanjutnya ini adalah cuplikan dari pelayanan terhadap lansia yang datang ke Makkah ini oleh petugas-petugas yang ada di Makkah. Di samping itu juga pelayanan di setiap kloter diberikan oleh 3 orang tenaga medis. Yang pertama adalah dokter, kedua adalah perawat. Jadi masing-masing kloter memiliki 3 tenaga kesehatan yang kesemuanya itu kerjanya cukup berat ya, karena sekarang ini banyak lansia yang berangkat ke naik haji ke Mekah. Saudaraku, selanjutnya mari kita dengar keterangan dari ketua kloter tentang pelayanan yang jika Bapak dilakukan. Bandingkan dulu dengan kloter-kloter yang pernah Bapak pimpin, yang terberat itu sekarang yang apa? Pertama, masalah ibadah. Sebab tanggung jawab petugas kloter itu harus bisa seluruh jamaah haji itu bisa melaksanakan ibadah haji. Itu yang paling berat. Jadi kalau yang sakit apa segala itu jadi berat tanggung jawab ya? Iya. Kalau ada jamaah yang sakit,
kita kan punya petugas kloter, 1 dokter dan 2 perawat. Kita punya itu. Ya, mereka yang tangani itu. Di setiap ada jamaah yang butuh konsultasi, butuh tindakan kesehatan, mereka bisa langsung menghubungi dokter. Nah, kemudian kalau sekarang kelebihan sekarang dibandingkan yang saya alami 2017, pelaksanaan ibadah haji sekarang kita banyak dibantu oleh panitia, Pak. Mulai dari panitia embarkasi, Pak, embarkasi tempat pemberangkatan, sampai ke panitia kedatangan di Jeddah, sampai ke panitia kedatangan di hotel di Mekah. Itu Bang semuanya dibantu. Semuanya dibantu oleh panitia itu. Masalah kok masalah tas kabin, tas bagasi, itu memang banyak dibantu oleh mereka, Pak. Sehingga petugas kloter dan jamaah itu lebih ringan pekerjaannya, Pak. Sementara kalau tahun 2017 yang saya rasakan itu memang ada sebagian tugas-tugas itu dikerjakan oleh jamaah dan petugas kloter, dan ada sebagian yang dilaksanakan oleh panitia. Jadi perbandingannya itu, Pak, 50 lah tahun 2017. Tapi kalau untuk sekarang perbandingannya itu 95% panitia dan 5% petugas dan jamaah yang membantu masalah itu. Dan itu udah, Pak. Oke, terima kasih Pak Ju wawancaranya. Ya, Pak, sama. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat pelayanan terhadap transportasi dan akomodasi di Hotel Al Taisir. Video ini memperlihatkan bahwa layanan dari Hotel Taisir ini cukup lumayan, terutama di dalam hal pemindahan barang-barang atau pengangkatan barang-barang dari airport Jeddah ke Hotel Taisir ini. Disediakan truk ya yang khusus untuk membawa koper-koper jemaah. Oke, saudaraku, mari kita review lobi Hotel Taisir ini, di mana para calon jemaah haji Indonesia menginap di sini. Hotel Taisir ini di dalamnya sudah dilengkapi dengan fasilitas polistaf, department store atau toko-toko, terutama toko-toko yang bisa memenuhi kebutuhan para jamaah yang nginap di sini. Selanjutnya juga pemerintah memfasilitasi bus-bus yang akan mengantarkan jemaah haji, calon jemaah haji yang ada di Taisir ini ke Masjidil Haram dengan bus yang bernama Salawat 24 jam. Salawat ini artinya adalah salat 5 waktu dengan kode sektor 8.